Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi farada alaina bisyamihi Ramadan linakuna minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah Masjid Nurul Azizul Hakim dimulakan berkah Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian dan kebesaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menyerahkan kepada kita keimanan, keislaman dan ihsan. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita sampai pada malam hari ini, malam Sab'a wa Ishrin min Ramadan, malam ke-27 dari bulan Ramadan. Kita sama-sama bisa berkumpul, bermuajahah, terutama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada para nabi dan para rasul, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pembuluh kita Nabiullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Nurul Azizul Hakim mohon Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya sedikit akan membahas tentang masalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kita semua tahu, bahkan ketika pertengahan Ramadan biasanya ya terutama di Indonesia Timur itu pasti tidak luput dari imam itu membaca surat Al-Qadar, apakah rakaat pertama atau rakaat kedua. Karena salah satunya adalah menginginkan atau bertabarruk kepada keberkahan daripada Lailatul Qadar. Inti daripada Ramadan adalah Lailatul Qadarnya. Jadi isi daripada Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Sehingga makanya dikatakan di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi mungkin kita bertanya-tanya, bukankah Lailatul Qadar, kenapa di Indonesia itu Lailatul Qadar itu malam nuzul Al-Quran itu malam 17? Ya, semuanya benar. Malam 17 itu adalah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah ke dunia. Sedangkan turunnya Al-Quran secara sekaligus itu dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu turun pada malam Lailatul Qadar, atau tepatnya di malam-malam ganjil. Apakah 21, 23, 25, 27 ataupun malam ke-29. Ibu-ibu, bapak-bapak melakukan berkah Allah Subhanahu wa taala. Disambung lagi, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Ya, mungkin kita bertanya-tanya atau mungkin sering kita dengar dari para guru-guru kita yang dikatakan malam Lailatul Qadar itu atau malam lebih baik daripada 1000 bulan itu adalah lebih baik daripada sama seperti orang beribadah selama 84 tahun 4 bulan. Jadi siapa saja yang menghidupkan malam Lailatul Qadar ketika sholat sunat 2 rakaat, sama nilainya dia beribadah selama 84 tahun 4 bulan. Bukan hanya itu, ataukah ketika turun Lailatul Qadar dia membaca Al-Quran, ataukah Al-Fatihah, ataukah surat Al-Baqarah, ataukah surat Al-Imran, surat An-Nisa, surat At-Taubah, surat Al-Kahfi, surat Yasin maupun surat-surat yang lain, sama seperti dia
membaca surat tersebut selama 84 tahun 4 bulan. Disitulah hikmahnya, sehingga ketika Rasulullah SAW protes kepada Tuhan, kenapa umurnya umatku itu pendek-pendek umurnya? Ya, mentok-mentoknya umur Nabi Muhammad SAW itu adalah 120 tahun. Maka Rasulullah pun menjadikan setiap tahun diturunkan pada bulan Ramadan malam Lailatul Qadar. Jadi kita tiap tahun itu mendapatkan malam Lailatul Qadar, sehingga senilai umur kita lebih dari 1000 tahun. Dalam syariat umur kita cuma 80 tahun umpamanya, atau bahkan 90 tahun. Maka ketika kita mendapatkan malam Qadar atau malam Lailatul Qadar, sama kita beribadah 84 tahun 4 bulan. Kalau umpamanya tiap tahun kita dapat Lailatul Qadar, kali mungkin umpamanya umur kita 50, 84 tahun dikali 50 berapa gitu? Lebih 1000 tahun umur kita. Makanya jemaah akan berkata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sehingga para ulama-ulama kita, khususnya ulama Tanah Mandar itu seperti Anan Guru Saleh, menjadikan malam Lailatul Qadar itu malam 27. Ada namanya salat kala ya, apakah di buku, di Pangusua. Itu karena memang ada riwayat-riwayat yang menjadikan malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27. Seperti contohnya ada hadis dari Ubay bin Ka'ab. Beliau bersumpah, wallahi sesungguhnya saya diperintahkan oleh baginda Rasul itu salat pada malam 27 di bulan Ramadan. Jadi Ubay bin Ka'ab ini bersumpah ya, saking yakinnya dia bahwasanya Lailatul Qadar itu turun pada malam 27 Ramadan. Siapa lagi yang mengatakan? Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Umar mengatakan bahwasanya saya pernah mendengar Rasulullah mengatakan bahwasanya apabila kamu mencari Lailatul Qadar, maka carilah pada malam 27. Jadi makanya disitulah keyakinan ulama-ulama tarekat meyakini menjadikan malam 27 adalah turunnya Lailatul Qadar. Sehingga ada namanya sembahyang kala ya, sembahyang Lailatul Qadar maupun salat-salat sunat yang lain. Makanya saya pun berkeyakinan bahwasanya malam ini adalah turunnya Lailatul Qadar. Kenapa demikian? Saya berikan analogi contoh yang nyata terjadi pada waktu Andre Gurutta Syekh K. Haji Abdurrahman Ambo Dalek, sewaktu beliau masih hidup di tahun kayaknya 50-60an, itu didatangi Lailatul Qadar pada malam 27. Pada malam 27 itu beliau bertahanus iktikaf di Masjid Dakwah sekarang di Mangkoso. Itu iktikaf beliau, iktikaf itu tinggal di masjidnya. Maksudnya iktikaf tinggal di masjid sampai menjelang subuh. Itu maksudnya iktikaf. Tinggal sampai menjelang subuh, beliau salat ya, salat Lailatul Qadar, salat hajat, tobat, tasbih dan sebagainya. Kemudian masyarakat pada waktu itu kan tidak pakai lampu, tidak ada lampu seperti ini. Jadi itu pakai strokin top, ada lampu strokin dikasih ada gasnya, pakai minyak tanah di. Nah, jadi masyarakat sekitar situ mengira bahwasanya terjadi kebakaran di Masjid Mangkoso. Ternyata setelah masyarakat berbondong-bondong masuk di Masjid Mangkoso, ternyata bukan kebakaran, bias cahaya bekas turunnya Lailatul Qadar. Saking terangnya itu, bias cahayanya. Jadi kalau tidak percaya, Ki datang di Masjid Mangkoso, tanya Ki mana bekas turunnya Lailatul Qadar. Sebab Tuan Regurutta Syekh Abdurrahman Ki Abdurrahman Udale masih hidup, masih ada tuh dia badikan di situ. Jadi 4 tahun itu tidak pernah dirubah, ada bekas di situ, bekas daripada turunnya cahaya daripada Lailatul Qadar. Jadi 3 permintaannya Regurutta Syekh Abdurrahman Ambodale. Yang pertama adalah jadikanlah ilmu bermanfaat.
Nah, yang kedua permintaan beliau 7 turunan yang pernah mondok di pesantrennya akan mendapatkan keberkahan. Dan yang permintaan beliau ketiga agar dipanjangkan usianya. Maka tidak salah jika umur gurita itu anggota 116 tahun atau ada yang mengatakan 120 tahun. Contoh yang kedua lagi terjadi sewaktu Imam Lapeo Kiai Haji Muhammad Tahir hidup, itu mendapatkan malam Lailatul Qadar itu malam 27. Malam 27 besoknya beliau meninggal. Jadi malam 27 Ramadan keesokan harinya beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Umur beliau 120 tahun. Jadi yakini bikin malam ini, jangan ragu-ragu malam turunnya Lailatul Qadar. Kalau bisa begadang di rumah mata, kalau tidak bisa begadang di masjid, karena itu di masjid biasa masjid keknya, nah kunci masjidnya kalau sudah ini orang sampai yang taruh. Kunci masjidnya ya. Kalau bisa bulan Ramadan jangan bikin kunci masjid tak. Ya, yang penting ada kan, yang penting ada situ jagain, nggak mungkin mau bisa orang masih aja pergi tidur ya, apalagi bulan Ramadan. Jadi upayakan hidupkan malam ini, minta sama Tuhan apapun yang kita minta. Karena dikatakan tanazzalul malaikatu ruh fiha. Jadi malaikat itu turun waruh fiha. Dan malaikat Jibril. Siapa yang tidak mengenal malaikat Jibril? Malaikat Jibril itu adalah Raisul Malaikah, presidennya malaikat. Kalau presidennya para nabi adalah Nabiullah Khidir alaihissalam atau Baliyah bin Makan atau Abul Abbas, maka presidennya Rasul adalah Rasulullah Muhammad SAW. Presidennya wali adalah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Maka tanazzal malaikatu war-ruh fiha biizni rabbihim. Jadi mengatur segala urusan min kulli amr. Jadi segala urusan diatur oleh Tuhan. Kalau di antara kita umpamanya ya yang seharusnya meninggal setelah hari raya Idul Fitri ya tidak menutup kemungkinan salah satu di antara kita di sini dipanggil malaikat maut ya tidak menutup kemungkinan atau ada aksidan anak ya seharusnya mati setelah Ramadan. Berarti karena menghidupkan malam Lailatul Qadar, minta sama Tuhan dipanjangkan usianya ya Allah, panjangkan usia saya ya Allah. Tiba-tiba ada malaikat lewat ya. Karena menurut riwayat itu sesungguhnya inna fi tilkal laila, sesungguhnya pada malam itu tanazzalul malaika, turun malaikat itu aktsarum min adadil hasab, lebih banyak jumlahnya dari jumlah kerikil yang ada di bumi. Jadi sekian dari medisantai menau malaikat lebih banyak jumlahnya daripada kerikil. Siapa yang bisa menghitung kerikilnya ini di sekitar masjid Azizul Hakim? Tidak ada, apalagi para malaikat. Jadi saya yakin ketika para malaikat turun berdoa ketika itu, nah dengan malaikat aminkai terkabul ini. Minta dipanjangkan usia, minta diberikan kesehatan, bagi yang belum punya jodoh dibukakan jodoh. Sudah ada jodohnya mau jodoh lagi dibukakan lagi. Ya, tidak menutup kemungkinan ya. Sampai ada yang satu istrinya mau lagi tambah 2 terkabul doanya ya. Istri pertama jangan heran karena dia berdoa malam Lailatul Qadar. Jadi hati-hati yang suami-suaminya berdoa malam Lailatul Qadar ya. Ibu-ibu bapak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sia-siakan malam ini untuk berdoa. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran itu setelah ayat Al-Baqarah 185 di bawahnya 186 itu tentang berdoa. Makanya dikatakan bulan Ramadan itu adalah syahrul doa, bulan untuk berdoa. Jadi selain untuk bulan berpuasa, bulan untuk meminta. Jadi 11 bulan ke depan setelah Ramadan ini penentunya adalah malam Lailatul Qadar. Bagaimana usia kita, apakah sehat-sehat setelah Ramadan, apakah panjang usia kita, apakah sakit-sakit, apakah lulus di P3K ya dan sebagainya ya, itu semua ditentukan bulan Lailatul Qadar ini. Makanya sekali lagi jangan sia-siakan malam ini untuk menghidupkan dengan
qiyamul lail, baca Al-Quran, dan terutama banyak berdoa. Terutama ketika sujud terakhir. Makanya itu dianjurkan ketika sujud terakhir lama-lama sujud tak. Tapi kalau sampai setengah jam, jangan sampai tertidur ya. Karena itu orang lama sekali sujud, kemungkinan gitu tertiduri atau nanti malaikat mau. Ya, teman belakang berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi hidupkan malam ini dengan ya minimal salat Lailatul Qadar. Di dalam kitab Nuzhatul Majalis dijelaskan bahwasanya ada namanya salat Lailatul Qadar. Saya yakin di masjid ini belum pernah dilaksanakan belum ya? Nah, kalau bisa sebentar, karena saya sebentar mohon maaf, taruh di 8 ya sebentar ya, mohon maaf, ada cara di 8. Sebentar saya setelah salat taruh di 8, saya mau sama imam laksanakan di salat sunat Lailatul Qadar. Bagaimana niatnya? Niatnya yaitu usolli sunnatan Lailatul Qadri rak'ataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Dan tahu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya mau. Saya berniat salat sunat Lailatul Qadar 2 rakaat bermakmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar 4 rakaat 2 kali salam. Berarti 2 rakaat. Nah, apa bacaannya? Setelah membaca Al-Fatihah, jelas baca Al-Fatihah. Nah, saya sebentar kalau tidak baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, kemudian Al-Haqqu 1 kali, Qul huwallahu 3 kali. Jadi setiap rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat membaca Al-Haqqumut Takasur 1 kali, Qul huwallahu ahad 3 kali. Kalau bisa laksanakan di setiap malam ganjil. Karena sisa 2 ganjil ini 27 sama 29 berarti 2 kali lagi kita melaksanakan satu Lailatul Qadar. Kalau ulama-ulama itu khususnya ulama sufi itu setiap malam mulai malam 21 sampai malam 30 atau 29 ya tidak ada kalanya. Ya, kalau kita ya karena pas-pasan mantap toh. Dalam artian pas-pasan kalau terlalu lama sembahyang murmur jiwa tak hati tak. Sekali itu imam jahat sembahyang kita mau kue belum habis bisa dijawab kue itu mama ya. Jadi cukup kita malam-malam ganjil saja. Berarti sisa 2 malam. Malam ini sama malam 29 ya, melaksanakan salat Lailatul Qadar. Ibu-ibu, bapak-bapak belakang Allah Subhanahu Wa Taala, karena anak guru saleh sudah melaksanakan yang namanya sembahyang kala, kalau bisa khusus di masjid ini, karena di Polewali sudah ada Masjid Al-Munawwar melaksanakan, saya mencetuskan di situ Masjid Al-Munawwar salat kafarah. Kalau di Majene ada namanya sembahyang kala, kalau bisa di sini sembahyang kafar. Kalau tidak, kalau kurang yakin gimana dalilnya, baca cari buku kitab yang namanya Majmu'atul Mubarak. Cari dikit. Kalau tidak dapat bikin di Surabaya ada itu. Kalau tidak dapat kita bikin Mesir, ada kitabnya itu. Majmu'atul Mubarakah, di situ dijelaskan salat kafarah itu dikerjakan di Jumat terakhir Ramadan atau tepatnya setelah salat Jumat terakhir Ramadan. Jadi kalau bisa khusus masjid ini laksanakan. Saya yakin belum ada di masjid lain di Majene yang melaksanakan. Oh, di Polewali sudah ada Masjid Al-Munawwar. Ya belum pernah ada ya. Nah, salat di sini setelah salat Jumat laksanakan 4 rakaat 1 kali salam. Karena saya lupa karena sekali setahun nanti saya kirimkan ya, tata cara sembahyangnya. Ya, tata cara sembahyang kafar. Dikatakan dalam riwayat barang siapa yang pernah meninggalkan sembahyangnya sengaja maupun tidak sengaja 10 tahun kah 20 tahun pasti ada begitu. Sembahyangnya tidak kurang-kurang tuh pamannya dalam 1 hari maghrib isya dikerjakan, dalam 10 tahun baru sembahyang lagi, ada begitu. Baru sadar 40 tahun berarti 30 tahun tinggalkan sembahyang. Ada bisa begitu ya? Maka dengan salat kafar itu menghapus kesalahannya, kehilafannya yang pernah ditinggalkan sembahyang fardunya. Nah, tidak mungkin itu mungkin dan sembahyang fardu tahu. Apa Tommy tidak diingat Tommy? Karena itu kalau 10 tahun dilupa sembahyang tak cuma ganti nih, tidak habis waktu tak tidak bisa coba kerja hanya mengganti sembahyang saja. Sama Tommy itu sembahyang kalau Lohor, asar, maghrib, isya, subuh dikerjakan 1 waktu ya, begitu ya.
Pamanya lohar dulu toh, sudah itu kamat lagi, lanjut lagi asar, kamat lagi, lanjut lagi maghrib. Begitu tadi di situ, ada di buku deh. Karena saya pernah ikut dulu beberapa tahun yang lalu sebelum ke Mesir. Jadi itu. Jadi kalau bisa imam kita laksanakan salat kafarah setelah salat Jumat. Yang mau ikut silakan. Kalau yang arti itu orang talewat-lewat ya. Maksudnya talewat bilang tidak ada dalilnya itu, buat apa sembahyang begitu anak? Jam 4 aku oke, jam 4. Ya. Kita laksanakan apa yang kita yakini. Kalau tidak mau laksanakan silakan. Yang mau kebiasaan tidak ada dalil, tidak ada doanya, tidak ada ya boleh cari. Semua itu ada dalilnya. Cuma memang ada hadis itu yang tidak sempat ditulis. Jadi umpamanya dari sekian ribu hadis itu, para ahli hadis itu terkadang tidak menulis tercecerkan dan sebagainya. Coba ada ayat di dalam Al-Quran itu tidak ada Bismillahnya. Ada ya? Surat At-Taubah tidak ada Bismillahnya. Tidak usah saya jelaskan itu karena panjang cerita. Kalau saya jelaskan kenapa tidak ada Bismillahnya surat At-Taubah. Jadi laksanakan setelah salat Jumat, salat kafarah 4 rakaat. 1 kali salam. Lebih jelasnya nanti saya kirimkan tata cara sembahyangnya salat kafarah. Jangan sampai mahiki ditagih sama malaikat dan akhir ya, mana semua ini sembahyang ini yang lalu ini kenapa tidak kau ganti, tidak kau kada. Mau kada istilahnya sembahyang kada. Bahasa mananya sembahyang kala. Jadi cukup kita laksanakan sembahyang kafarah. Kalau di buku sembahyang kala, maka di Masjid Azizil Hakim melaksanakan sembahyang kafarah selesai salat Jumat terakhir di bulan suci Ramadan. Saya harap mulai tahun ini dilaksanakan sembahyang kafarah di Masjid Nurul Azizil Hakim. Berarti 2 satu di Masjid Al-Munawwarah, Masjid Agung Munawwarah di Polwali, dan yang kedua di Majene, Masjid Nurul Azizil Hakim. Dan demikian apa saya sampaikan, sudah hampir setengah jam ini saya bicara karena kekenyangan kak ya, yang sudah pakai tadi. Maklum jauh dari Polewali Mandar, jadi minta maaf kalau ada kesalahan khilafah, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua dipanjangkan usia kita, dikabul hajat-hajat kita, terutama dapat malam Lailatul Qadar. Minimal 1 doa tak dikabul oleh Tuhan. Apa itu? Dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kenapa itu? Ada pertanyaan? Boleh. Boleh sholat di atas ki. Silakan atau di luar situ. Tidak masalah jadi itu semua sholat Jumat perempuan sunat memang sunat, tapi kalau ada sembahyang Jumat perempuan jangan bilang tidak boleh sembahyang Jumat perempuan. Bisa cuman perempuan harap maklum harus di belakang, harus tempat sepek sedikit, karena memang hari Jumat itu kewajibannya laki-laki sembahyang. Jadi seumpamanya besok Jumat 2 hari lagi, 2 hari lagi mau ikut salat kafarah Jumat, otomatis salat Jumat juga. Jadi salat kafarah saja. Karena ketika salat Jumat gugur kewajiban tak salat fardu. Di belakang situ di belakang itu berarti mau sana. Jadi itu di belakang situ, di luar miki. Seumpamanya tidak terus di atas miki. Ya, penting jangan gabung sama laki-laki di sini. Tidak bilang karena di Makkah itu coba perhatikan Makkah biasa pergantian laki-laki perempuan toh. Nah, tapi jangan ikut-ikutan di Makkah karena beda suasananya. Itu. Jadi paham ya? Ya, semua kita semua sekali lagi minimal 1 doa dikabul oleh Tuhan. Panjang umur dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Minallahi musta'an wal istiqlal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.